Masing-masing boleh, kita juga akan serah terima plakat Mbak Shinto dan Pak Harmensyah. Ini ada serah terima plakat, pertukaran plakat biar afdol. Biasanya plakat dari Gojek dulu, mungkin dari Mbak Shinto kepada Pak Harmensyah. Lalu dari Bapak kepada Mbak Shinto. Ini lucu. Bagus. Baik. Oke, terima kasih. Demikian penandatanganan. Sekarang kita menuju serah terima donasi. Boleh bisa nggak sih lakukan kasih kita tanggapan gitu, cerita gitu dari awal kenapa sih kita melakukan ini, tujuannya apa, dan kemudian ke depannya gimana? Oke, terima kasih Kristi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya di kantor Gojek, bapak sekalian, karena di sini ibu-ibunya, bapak-bapaknya sebelah sana. Tadi Kristi sebenarnya udah cerita banyak ya. Jadi kalau ditanya apa alasan atau latar belakang Gojek dalam melakukan bantuan bencana, pertama karena menciptakan dampak sosial itu merupakan bagian dari DNA Gojek. Jadi apapun yang kita bisa lakukan tidak hanya dari sisi bisnis, memberikan dampak sosial kepada ekosistem yang ada di dalam Gojek maupun yang di luar, kita juga selalu ingin punya peran sebagai produk lokal gitu ya, untuk bisa membantu masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Nah, hal ini tercakup dalam salah satunya adalah dalam bantuan penggalangan atau dukungan penanganan bencana. Seperti yang tadi Kristi bilang juga di awal, Gojek ini banyak sekali terlibat terutama dalam beberapa tahun terakhir dalam penanganan di harap ke depan ya, bukan hanya kita responsif di tanggap darurat kita berbuat, tetapi kita kembali kepada melihat ancamannya, menyiapkan strategi sampai kita mencari solusinya bagaimana. Antara lain tadi, kembalikan hutan, lakukan rehabilitasi, reforestasi. Tadi Pak Presiden itu lihat tanam vetiver untuk daerah-daerah yang rawan longsor, kemudian dikombinasikan dengan tanaman pohon-pohon yang punya nilai ekonomis dan ekologis. Oke, ke arah tengah. Lalu ke arah kiri. Bisa diulang. Dan juga kemarin di Jakarta awal tahun, alhamdulillah tim kami bisa memberikan dukungan bantuan benar-benar di hari-hari pertama setelah kejadian gitu. Nah, alhamdulillah juga semakin kesini semakin baik juga gitu apa yang kita bisa lakukan untuk bisa membantu para korban. Contohnya yang kemarin di Jakarta ini, nanti mungkin Mas Yura bisa cerita lebih banyak, lebih detail. Itu benar-benar dari hari pertama, kan itu cepat banget ya, hujan seharian di tahun baru, kemudian besoknya udah banjir di mana-mana gitu. Nah itu inisiatif teman-teman dari Gojek ini untuk bisa membantu para korban itu sangat cepat gitu. Nah ini yang kalau ditanya kenapa, jadi karena kita memang selalu ingin membantu teman-teman atau masyarakat baik yang ada di ekosistem maupun yang di luar ekosistem. Dari prosesnya sendiri kita ada 3 tahap, yaitu pertama adalah kerjasama dengan para relawan. Jadi di tahap awal setelah kejadian bencana, contohnya kemarin di Jakarta banjir, kita banyak sekali tidak hanya dari karyawan tapi juga dari para mitra yang sangat luar biasa gitu. Mereka secara sukarela
menawarkan bantuan untuk membantu para korban, ya kita bisa bilang korban atau warga yang ada di sekitarnya yang terkena dampak banjir. Nah yang kedua, kita berpikir jadi setelah kita bantu di critical period di awal, apalagi yang kita bisa lakukan. Nah ini seperti drill yang kita lakukan sebelumnya, kita melihat kalau hanya kita sendiri impact-nya pasti terbatas gitu kan, karena biar bagaimana kami punya keterbatasan sebagai karyawan atau korporasi, sehingga kita memanfaatkan teknologi untuk bisa menggalang bantuan, menggalang dana dan mengajak masyarakat yang lebih luas untuk bisa membantu, yaitu